Islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairal anam Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massan nasa dhurrun da'u rabbahum munibina ilaihi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yushrikun liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Wa idza adaqna an-nasa rahmah farihu biha wa in tusibhum sayyi'atan bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kita pada pagi subuh ini kita bersyukur kepada Allah karena masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, dan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan, semoga dirahmati Allah SWT jamaah subuh rahimahullah. Tadi ayat yang saya baca adalah surat Ar-Rum, yaitu Ar-Rum itu diambil dari kata bangsa Romawi, jadi dibikin surat pada Allah namanya surat Ar-Rum, ya Bapak dan Ibu. Itu judul kita adalah sifat-sifat manusia yang tercela oleh Allah Subhanahu wa taala. Terang Pak Ibu? Bapak terang. Di jalan Solo Bapak. Di surat yang membaca tadi itu isinya tentang sifat-sifat manusia yang tercela. Sifat manusia tercela mudah-mudahan kita jauh dari kesalahan. Apa kata Allah? Wa idza massanna sadurrun da'u rabbuhum munibina ilaihi summa idza astaqalahum rahmah. Jadi kata Allah, manusia itu apabila ditimpa oleh suatu bahaya, itu bahaya Ibu ya. Ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya, mereka berdoa kepada Allah dengan kembali bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia diberikan sedikit nikmat saja, itu diberi nikmat maksudnya dia dikembalikan, hilang dari rasa bahaya tadi. Nah, kemudian mereka tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah. Jadi Bapak dan Ibu kan sering dalam kehidupan sekali Pak ya, aduh gambo, ya, satu orang sebutan, astagfirullah, la ilaha illallah, macam-macam lah itu ingat Allah Bapak dan Ibu.
tobat ya Allah, takut ke Allah. Tapi lah hilang rasa takut tadi, hilang nikmat tadi dengan seketik akan lupa dengan Allah. Kembali bersekutukan Allah kembali. Lupa dengan Allah, salat tak takana walaupun ada azan, pura-pura tak takana. Kembali dia sendiri. Kembali dia sendiri maksudnya mempersekutukan Allah. Karajoni dulunya dan lain-lainnya melalaikan itu. Itu kata Allah situ. Manusia itu ditipu musibahnya, dia sakit, dia hatonya hilang darinya. Itu juga tobat orang. Tapi kalau lah seketiknya hilang, tak ada lagi kan? Apa kata Allah dalam surat Al-Hud? Dhahaba sayyi'atu anni innahu farihun maghfur. Kalau lah hilang dia rasa takut tadi, rasa yang tak senang tadi, kecil nolo, kecil nolo. Sesungguhnya sangat gembira mana pada hatimu. Oh lebih bahagia dari kami itu. Dari yang pun nak dapat berapa ini begini. Pokoknya lebih dari sakit, lebih dari bahaya, lebih dari musibah. Senang, bergembira pada kadar. Bagaimana orang untuk mengembirakan dia lepas dari musibah itu? Bukan dia bersyukur, tapi berpesta pora dia. Ya, bagaimana namanya Pak Ibu kalau keadaan kita sekarang, kalau dia senang dirayakanlah kesenangan tadi lepas dari musibah tadi dirayakan. Jadi apakah begitu Allah menghindari? Kemudian dikatakan lagi, orang seperti itu bergembira tadi kata Allah, biarkan mereka mengingat rahmat yang telah kami berikan dan bersenang-senanglah kalian. Abah sana manalah. Tapi musibah ini bersenang-senang. Abah sana manalah kata Allah. Bersenang-senanglah kalian, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan kamu. Fasaufa ta'lamun kata Allah. Nanti akan kamu merasakan perbuatan itu akibat bagaimana kata Allah. Kemudian Allah melanjutkan lagi pada ibu, yaitu am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Kata Allah, apakah kami menurunkan kepada mereka itu keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang mereka kerjakan tadi. Kemudian mereka mempersekutukan dengan Tuhan. Jadi dengan merayakan tadi, apakah Allah itu menurunkan itu memang betul kata Allah? Nah, tadi pasal sadar mana lah, bergembira mana lah kata Allah. Tapi ingat, apakah kami ada menurunkan mulai dari kitab zaman Nabi dulu itu pada Ibu, Taurat, Injil, itu Allah menyukai itu perbuatan mereka seperti itu maksudnya. Jelas Allah tidak menyukainya, tidak reda dengan itu. Itu sifat manusia yang utama. Dia ditimpa musibah, ya. Kemudian dia takut kepada Allah, mau tobat dia kepada Allah. Kemudian lah hilang rasa takut, lah hilang penderitaan tadi, lah hilang sakitnya, lah cegahnya, bapak dan ibunya. Kemudian lupa mengingat Allah. Ada gitu bapak dan ibu ya? Ada ya bapak ibu ya? Banyak bapak ibu ya. Mudah-mudahan awak semua terhindar dari hal yang seperti itu. Kemudian bagaimana lagi pada ibu? Yaitu wa iza azaqna nasa rahmatan. Apabila manusia itu merasakan nikmat, yaitu kami berikan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka bergembira sangat. Tetapi apabila mereka ditimpa satu musibah, sadang-sadangnya ditimpa musibah lagi, itu adalah karena kesalahan ulah perbuatan mereka sendiri. Kata Allah kan, wa in tusibhum nasai'atan bima qaddamat aydihim, karena ulah mereka sendiri, karena perbuatan mereka sendiri. Datang musibah tadi, pertama dikasih nikmat Allah. Dia sangat gembira, luas segalanya. Sana mana dia bergembira. Tetapi nanti datang musibah, dikasih musibah, dia akan berputus asa. Lupanya nikmat dari Allah tadi. Dia musibah seketik. Ini
sehat sama kok sanang-sanang saya tahu. Datang sakit seketek nak tanggung mengeluhnya Allah. Undi, aku dia Allah hidup aku itu. Pancina Allah wa mengeluhnya pada ibu. Putus asa dia. Padahal rupanya nikmat yang dia Allah tadi. Seperti dalam surat Hud tadi, telah hilang telah hilang bencana-bencana itu dariku, sesungguhnya dia sangat gembira dan bangga. Jadi bagaimana Bapak? Apakah boleh sifat orang itu adalah sifat-sifat orang yang musyrik, yang ingkar kepada Allah? Makanya Allah mengatakan itu orang yang ingkar kepada Allah. Dia sana mengadakan dia seketik coba ingin berupek kepada Ibu ya. Jadi bagaimana sifat kita? Ini diterangkan lagi surah Hud dalam ayat 11, illal ladzina amanu sabaru wa amilus sholihat. Yang tidak berbuat seperti tadi itu adalah orang-orang yang sabar dan beramal saleh. Jadi pada Ibu itu kehidupan sehari seperti itulah kita alami pada Ibu. Dan kita lihat mungkin kita sendiri merasakannya tidak sadar Bapak Ibu ya. Gitu banyak nikmat Allah memberi kita, pas kita diuji sedikit dengan musibah, kita itu bahkan kadang mencela Allah Subhanahu wa taala. Mau pe dia awak seorang tu bawa sakit bawa dan itu musibah. Bapak dan Ibu kita, kalau kita pernah melihat menonton ya, saudara kita yang seiman di Palestina sekarang Bapak dan Ibu, betapa sabarnya mereka itu sekarang. Dia tetap beramal, tetap menjalankan aktivitasnya, sementara dibom bordil Bapak Ibu. Sedang di rumah dibom, mati semua anak-anak perempuan. Adakah kita kasihan menjadi Bapak Ibu? Itu mereka masih, kalau anak-anaknya Bapak Ibu menurut keterangan orang ke sana, anak-anak itu biar dikasih dia Al-Quran, kasih kami mushaf. Begitu dibom mereka, dia dari masjid, dia tetap baca Al-Quran. Karena dia tahu itu dia mati syahid, masuk surga. Karena itu yang diinginkan oleh mereka. Kalau kawan ada tahu itu Pak diusir dari Islam, dibom di rumah sakit dibom. Itu musibah barang-barang itu Pak Ibu. Coba lewat sekolah. Aduh siapa saya nak tahu ke masjid lewat Ibu. Dah aman kan? Awak alhamdulillah aman sih kau nak apa-apa senang awak. Aduh dia nak bawa pergi sekolah ke masjid Bapak Ibu. Coba bantu di Palestina. Mari kita doakan mudah-mudahan saudara kita itu dia tetap sabar dan melindungi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka itu adalah menjaga Masjidil Aqsa di Palestina itu Bapak Ibu. Nah, Masjid Al-Aqsa kan dibakar oleh orang Palestina, orang Israel Bapak Ibu. Tapi tidak ada yang dari berapa puluh tahun dulu ya. Orang Palestina tidak ada lebih dibandingkan dari orang Israel. Masjid Al-Aqsa dari dibakar tapi masih hidup. Begitulah dijaga Masjid Al-Aqsa itu. Tak mau mereka meninggalkan itu. Itu juga masjid Ibu ya. Kok bertahan kalau musuh buat tahankan. Walaupun biar mati, harga mati dia biar mati syahid daripada dia menyerah. Tapi dia harus menyerahkan kepada Ibu. Begitulah Pak. Jadi kemudian bagaimana kata sifat kita, yaitu kalau sabar menghadapi kerusuhan, kemudian rajin beramal saleh dalam keadaan bagaimanapun. Nah, itu tadi yang dikatakan illal ladzina amanu illal ladzina sabaru wa amilus sholihat. Jadi yang tidak seperti tadi dia tahu musibah dia Muhammad bergembira, padahal begitu berpesta pora menikmati merayakan nikmat tadi. Kemudian waktu musibah dia mengeluh, mengumpat-umpat kepada Allah, berusaha. Tapi orang beriman bagaimana? Kecuali orang yang sabar dan beramal saleh. Sabarnya Pak dan Ibu menghadapi kesulitan dalam menerima kebaikan itu sabar kita. Yang tidak sabar itu bersyukur, gembira orang dakwah selamat gitu kan, tanpa pedulikan orang lain. Itu namanya tidak sabar kita. Jadi sabar kita dalam segala hal. Kemudian rajin beramal saleh dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, rajin beramal saleh. Itu yang dikatakan oleh dalam surat Hud ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian bagaimana Bapak dan Ibu?
hadis Nabi mengatakan, ajaban lil mu'mini la yaqdillahu lahu qada'a illa kana khairan lahu in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Itu dari baca oleh Bapak. Jadi kecil Nabi hadis diriwayatkan Nabi. Hadisnya saya Bapak Ibu ya. Sungguh menakjubkan orang mukmin. Bagaimana sifat orang mukmin? Tadi orang yang ingkar Bapak Ibu ya, dapat musibah, ini moped, dapat kesenangan, ini bersenang berpesta-pora, bukan ingat kepada Allah. Tapi kalau orang beriman bagaimana? Ajabani mukminina la yaqballahu lahu qada'a illa kana khairan. Kata sungguh menakjubkan orang mukmin itu. Bagaimana menakjubkan orang mukmin itu Pak Ibu? Yaitu tidak sesekali Allah menetapkan suatu takdir baginya, melainkan itu baik baginya. Jadi kalau orang beriman Ibu dikasih musibah yang elok, dikasih nikmat, itu mereka baik untuk dia semuanya. Jadi buruk itu mungkin ada baiknya buat kita dari Allah, ada maksud Allah kepada kita. Innamal usri yusra, bersama kesulitan ada kemudian. Wa innal yusri yusra, dan bersama kesulitan pasti ada kemudian. Allah menjanjikan dalam surat Al-Anjirah ya, Alam nasrah al-sadrah ya. Jadi sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudian, bukan di belakang. Bersama-sama kesulitan Allah menciptakan kemudahan. Maaf itu bersama, bukan di belakang, bukan di wara'a, tapi maaf itu bersama itu segandeng sendiri begitu ya. Jadi kita sabar, ada kesulitan jangan kita putus asa. Bersama pasti ada kemudahan. Itu orang ini asalkan kita yakin kepada Allah. Semuanya adalah pada Allah. Allah mentakdirkan. Jadi pada Ibu, kunci kita dalam kehidupan kita adalah bersyukur dan bersabar. Kemudian apabila ditimpa oleh kebaikan ya, nikmat, mereka iza asabatu sarra ba'asatan, ditimpa kebaikan mereka syakara, bersyukur. Kenapa? Karena itu adalah baik buatnya. Kemudian iza asabu darra'u sabaran, kalau ditimpa dengan ke musibah malapetaka yang tidak baik, itu adalah mereka bersabar. Nanti syukur pertama, kemudian sabar. Makana khairullah, maka itu adalah baik buat dia. Jadi dijelaskan kalau ditimpa oleh musibah apa itu kita bersabar. Kalau didapat nikmat bersyukur ya. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Kalau kamu bersyukur diberi nikmat Allah, maka aku tambah nikmatku, kata Allah. Tetapi ingat, kalau kamu engkar dengan nikmatku, nak masih mupe itu ada daging, gua seketek berarti nak bersyukur. Kerepek, gua banyak yang ibu ya. Jadi orang lah, gua seketek orang banyak mupe lagi gua nak syukur kerana itu tambah azab ya Allah. Ndak awak nikmat di pemberian orang tu dah awak mupe saya. Ya Bapak Ibu. Ada dia punya seketek mupe orang seketek kerepek. Itu ke manusia. Siapa yang pandai bersyukur pada manusia, yang pandai berterima kasih kepada manusia. Nak ketek sedang pandai kepada yang besar. Jadi manusia yang pandai bersyukur pada Allah, manusia yang pandai berterima kasih kepada manusia. Pada itu setelah alhamdulillah. Jadi waktu nikmat ini orang tua, betul saya kena nikmat ini dong. Jadi kalau kau bersyukur dan tambah nikmatku. Tapi kalau tidak bersyukur dong, ingat azabku sangat tinggi. Menderita lagi oleh pada itu. Mungkin tahu juga banyak seketek itu. Nah seketek sih nak pandai kita makasih boleh banyak. Tambah je lah ampunnya seketek tu. Jadi kalau ditimpa musibah, sabar. Itu baik, jadi musibah itu baik untuk awak saja. Karena awak yang sanggup
Bapak awak suami semua. Pati awak sanggup dari Allah. Banyak orang gugur dosa itu. Asalkan kita tidak mengeluh. Buat nak malu kepada ibu, dia orang dah cecil orang dulu awak sini ibu nak. Buat di siapa ibu ya. Jadi kunci kebahagiaan dunia itu adalah ibu di akhirat juga adalah syukur dan bersabar. Dua itu bersyukur dan bersabar supaya tidak dapat manusia yang ada di dunia baru manusia yang tercela. Supaya kita mendapat manusia terpuji disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah. Kemudian sebagai kesimpulannya Bapak dan Ibu, man asiba musibatin fi malihi au jasadihi wa katamaha wa lam misbuha ilan nas kana haqqan 'ala Allahi ay yaghfirana rahu Tabrani dari Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Siapa-siapa yang ditimpa musibah, musibahnya hartanya kurang, habis hartanya, fi malihi hartanya, au jasadi atau tubuhnya sakit, dulu sehat ini sakit. Jadi musibah itu harta dan jasad atau tubuh pada dulu. Kemudian bagaimana? Dia menyembunyikannya. Ini dia usianya ya Allah. Kau sakit mengeluh jangan tahu orang kasar dia. Dia orang sakit kuat, tahu orang sakit manusia. Disembunyikannya. Ini nak mengeluh dah. Kemudian tidak mengadukan kepada manusia. La yasbuha ilan nas. Tidak mengadukan dia kepada manusia. Ini sakit sendek Pak Ibu. Tapi tak tahu orang sadar. Masih bisa dia memangan itu. Jadi orang itu dapat musibah hartanya, kemudian jasadnya atau tubuhnya atau badannya, kemudian dia sembunyikannya. Ini saya tahu surangnya Pak Ibu. Itu sakit sendek itu arang-arangnya sampai sakit tahu orang ibu ya. Banyak itu ibu ya. Padahal sehat selama orang tak tahu dong dari kecil orang sehat dari kecil orang. Dia sakit sendek. Dia nak tangguh pada ibu ya. Menangis sama mamanya ya. Kemudian tidak minta doa wala yasbuha ilallah. Tidak kecil orang manusia. Orang manusia kecil itu baik kan. Itulah kau kurang ajar dapat itu je kan. Kan dapat upil orang itu orang kan. Itulah okey. Aku kurang ajar dah dapat surat. Makanya disembunyikannya dekat manusia pada ibu. Kemudian karena hak pada Allahi ayyawfirullah. Jadi adalah yang seperti tadi orang tunggu dapat musibah, nyo sembunyikannya, tidak dikecil-kecil ke orang dia ngombe. Di situ berhak Allah untuk memberi ampun kepadanya. Kalau ngombe kalau sakit seorang tapi ampunan dapat apa. Jadi makanya sakit itu menggugurkan satu dosa, diampunkan oleh Allah. Contohnya tak cucuk duri kan itu paling ketek musibah ibu ya. Tapi ada kalau astagfirullah, jangan bisa bilang ibu cucuk duri atau contoh kaki dia dapat juga dapat uang. Tapi kalau macam bisa bilang, tidak apa-apa tidak bagi mudah. Jadi itulah musibah paling kecil di tidak duri dia itu gugur dosa wajib. Manusia baru berdosa pada ibu ya. Kata orang macam saya nak berdosa pada ibu. Ada apa ibu yang nak berdosa semua? Kerana kullu bani Adam khata. Setiap cucu Adam itu pasti punya kesalahan, pasti berdosa. Maka untuk berdosa adalah bertobat kepada Allah. Jadi karena Allah sayang memberi musibah kepada kita, ya. Jangan mengeluh pada ibu. Itulah kunci kita sukses dalam hidup. Bersyukur waktu dikasih nikmat, bersabar waktu ditimpa musibah. Jadi kalau dapat musibah, harta awak, jasa apa, badan awak, anggota tubuh awak, awak sembunyi yang si awak saya tahu sakit itu jadi kandung orang sembunyi. Minta ampun kepada Allah dan tidak melakukan pernah dikecam orang lain. Di situ adalah berhak Allah memberi ampun untuknya. Kalau minta ampun kepada itu ya, jatuh astagfirullah, minta ampun tu langsung ditulis pahala pada dia. Astagfirullah pahala Allah mudah mengampuni dosa. Mungkin segini aja daripada ibu ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan tadi dari mudah-mudahan
bagi yang boleh menyampaikan bisa berubah diri awal, dan untuk kita semuanya akhir kata kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka